itu kan bisa mempermudah lebih banyak orang berangkat berumrah dan berhaji. Yes, dan insya Allah kita kompetitif sekali harganya, jauh lah di bawah harga rata-rata di luar sana. Yang kedua, kita punya divisi transportasi ya. Kita naikin dong Ya, kita naik divisi transnya DRB. Dan insya Allah kita punya bus juga. Bus yang bisa melayani wisata dan desa. Dan pabrik ya, kita sedang pengembangan untuk produksi kosmetik. Jadi nanti bisa istilahnya orang mau membuat kosmetik di kita bisa kan? pakai brand sendiri Ya, bisa kita buatkan nanti. Dan insya Allah pabrik kita juga akan sangat nyaman untuk dikunjungi. Nah, konsepnya pabrik tapi seperti tempat wisata. Ada lounge-nya, ada playground-nya. Jadi emak-emaknya nonton bersih, bapak-bapaknya nungguin di kafe, anak-anaknya bermain di playground. Itu konsep yang mau kita buat seperti ngolin ya all in. Dan insya Allah kita sedang mencoba untuk merintis banyak usaha yang lain yang kecil-kecil seperti itu, tapi bisa buka peluang usaha yang lain, pengalaman kerja yang lain, tapi sedang dikonsep. Dan insya Allah sih usaha penginapan ya, kita punya guest house ya guest house, hostel, kos rasa hotel ya, jadi kos yang rasanya kayak hotel aja, nginap sebulan, biayanya ringan, tapi rasanya kayak nginap di hotel. Kemana-mana. dan ini bisnis yang nggak pernah terbayangkan kan? Iya, nggak pernah saya bayangkan, karena kalau kos ini lebih kepada waktu itu ya, saya berpikir kita kan punya kegiatan setiap tahun di saat bulan Ramadan terutama ya, untuk berbagi sembako, berbagi pangan seperti itu. Dan itu berbiaya yang cukup besar, kita tidak bisa sebut nominal ya mungkin ya, tapi cukup besar. Dan saya berpikir sampai kapan ya usaha skincare seperti ini bisa bertahan, sampai kapan. Sebelum itu kan saya belum punya tim partner untuk membuka usaha yang lain. Saya berpikir kos ini paling aman kan, saya kira. Kenapa aman? Karena penginapan sampai hari ini masih permintaannya cukup tinggi ya. Jadi bukan untuk saya untuk makan sehari-hari, bukan. Untuk saya ini pure untuk kegiatan sosial kita rencananya kan. Untuk mengcover ketika ini turun skincare, kita masih punya cover untuk melakukan kegiatan yang sama seperti tahun lalu nih misalnya. Jadi tahun ini harus sama dengan tahun lalu, atau kalau bisa lebih bagus meningkat. Saya selalu bilang kalau saya kadang-kadang saya coaching beberapa usaha, saya mampu mobil juga berusaha saya selalu bilang ke teman-teman, kalau mau lihat ukuran bisnis kita sukses dan silakan kalau misalkan kita meningkat itu bisnis kita itu pasti naik. Nah, kalau misalkan kita turun itu berarti opsi kita turun gitu kan, itu maksudnya kan. Ya betul. Dan saya berhitung zakat, saya berhitung zakat memang, tapi ketika sudah sampai kewajiban saya berusaha tidak berhitung. Maksud saya jangan hanya sebatas zakat itu saya usahakan sih seperti itu. Karena tadi saya hanya takut dan sebenarnya dengan apa yang kita butuh ini justru bisa membawa kita tadi paling belakangan masuk jannah gitu ya. Dan saya selalu, dan kebetulan kami ini dari keluarga yang alhamdulillah yang paham sedikit tentang agama itu, jadi selalu ditanamkan hal-hal tentang hari pembalasan, hari akhir gitu, membuat saya sampai hari ini alhamdulillah masih konsisten untuk mengamalkan lah ajaran-ajaran beliau kami ini supaya tidak melenceng ya, tidak menyimpang. Dan itu benar-benar jadi sesuatu yang menakutkan bagi saya. Allah sayang banget sama saya, dulu punya masalah segitu besar tiba-tiba dibalik jadi sesuatu yang ibaratnya sebenarnya hari ini kami merasa ya masalah dulu itu tidak seperti apa ternyata. Tapi sekarang kita juga masih banyak masalah juga sebenarnya, tapi
dari nikmat yang diberikan masih jauh lebih besar, jadi saya anggap masalah itu ya bukan suatu masalah. Alhamdulillah seperti itu. Makanya gitu, di Quran itu ada satu ayat yang nama Rasulullah bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini ayat yang menarik karena Allah mengungkap istilah kesulitan itu dalam bentuk ma'rifah dalam bahasa Arab itu sifatnya itu definitif. Kesulitannya apa? Kesulitannya itu satu tertentu. Dan kalau ungkap kalimat usul yang artinya kemudahan itu dalam bentuknya sifatnya definitif. Allah kalau sedang memberikan sebuah ujian yang itu ujian yang kemudahan itu. Jadi kalau Allah kasih ujian yang besar mungkin jawab sama dan masya Allah jalan dan lebih banyak justru lebih banyak kan merasa ujian dulu itu kita nggak seberapa. Kenapa kita harus mengeluh yang istilahnya justru maaf ya tidak sama Allah, mengeluhnya malah sama orang dukun ya kan? Terus jadi maaf ya mungkin jadi murtad gitu kan ya. Dia melakukan hal-hal yang malah nggak balik kan ya, betul. Nah ini pertanyaan yang ya dokter kan sekarang dengan bisnis yang sudah dibangun harus sukses. Pernah nggak terpikir aktif di politik ini? Kadang-kadang kan pengusaha itu ya kalau udah sukses politik. Sebenarnya kalau terpikir tidak pernah terpikir, walaupun secara keluarga juga banyak juga yang aktif di politik. Kalau terpikir saya tidak pernah terpikir, dan bahkan ada yang mengajak saya untuk aktif. Saya cuma bilang biarkan saya berbakti untuk tempat kelahiran saya dengan cara saya. Nah, paling seperti itu sih, saya ingin berbakti dengan cara saya. Pernah ada yang mau pernah apa dong? Ya waktu itu sih ada yang menawarkan jadi mewakil wakil bupati gitu. Di Purworejo lah gitu. Ya wakil bupati. Tapi ya entah itu bercanda atau gimana, tapi saya anggap itu bercanda aja sih. Dan saya merasa saya tidak kompeten lah di bidang pemerintahan dan politik. Saya sampaikan aja kalau saya akan berbakti berjuang untuk kota saya dengan cara saya. Dengan cara saya. Dan itu aja ya, saya anggap tawaran seperti itu ya guyon lah. Karena saya memang tidak terjun di politik secara langsung. Nggak tertarik juga ya? Tidak tertarik. Dan apa yang saya sampaikan hari ini ya benar-benar saya konsisten, tidak terjun ke politik. Karena ya itu kan kadang usaha pasti balik ke sana. Nggak tahu mungkin karena kelebihan gitu sehingga ya. Kecuali mungkin memang ada kesempatan baik, dapat kesempatan baik. Memang ada niatan-niatan baik. Ya maaf ya. Kadang-kadang kan politik itu kalau pelakunya baik bisa jadi jalan untuk sebuah kemakmuran, kemaslahatan umat. Bukan salah politiknya ya, orangnya. Jadi kalau pelakunya memang niatnya sudah tidak baik, ya justru politik bisa digunakan untuk menzolimi masyarakat. Barangkali ketika ada komitmen dari banyak orang, yuk kita ingin memajukan kota kita ingin niat memang berubah kultur atau budaya politik yang maaf ya, yang kotor gitu ya. Ya barangkali bisa jadi saya terjun, tapi ya mungkin tidak secara total kayak gitu ya. Bisa jadi, tapi sekali lagi politik itu baik di apapun, Islam pun juga ada ya. Tapi tergantung yang pelakunya, karena orangnya. Ya kalau tidak di sini orang-orang baik, mana mau jadi baik kan? Yang berpolitik. Dan orang baik pun kalau hanya sedikit politik bisa jadi terbawa karena terpaksa. Dan sebenarnya banyak orang baik berpolitik. Nah ini pertanyaan selanjutnya dok. Ya. Saya tuh ada beberapa orang yang kalau ketemu Dokter Wahyu ini punya DRW bisa berbicara dan sebagainya. Kadang-kadang
ya mungkin juga ke RW itu kalian nggak tahu sebenarnya apa. Nah, padahal sekarang kan apa istilah crazy rich nih. Oh, crazy rich. Dokter kan crazy richnya Purworejo lah gitu. Ya. Gitu. Saya crazy rich. Apa? Kenapa dokter? Karena nggak mau. Oh, ini sebenarnya saya sendiri belum tahu ya kalau DM skincare ini seperti apa sih, maksudnya jangkauannya seperti apa sih? Karena memang benar, memang belum banyak yang tahu ya. Pak Ustadz tahu karena langsung kan berinteraksi dengan saya, jadi tahu DM skincare. Sebenarnya yang belum tahu itu banyak sekali. Dan pasar DM skincare berarti ya masih ada PR yang harus dilakukan. Betul sekali. Sebenarnya pasarnya masih sangat luas. Ini setelah nonton ini orang pasti tahu. Amin. Jadi pasarnya masih sangat luas, dan makanya kalau kita mau mengajak lebih banyak orang untuk mandiri secara finansial, sebenarnya masih sangat luas sekali. Bahkan saya bilang ke orang, kamu punya toko di sana, sama tetangga punya toko DMB juga, insya Allah punya rezeki masing-masing dan bisa saling mensukseskan. Dan ada yang seperti itu pengalaman gampang. Banyak, saya komplain ke saya, dokter di sana buka toko sih, saya nanti kan jadi galak. Saya yakinkan, saya tekankan kalau sampai 3 bulan bangkrut usahanya atau nggak laku skincare-nya, saya ganti uang. Bahkan sampai hari ini pun ketika ada orang yang berani jualan DM, kita beli lagi, biar saya tidak mau merugikan sama sekali orang. Saya tidak mau merugikan sama sekali orang yang menjual DMP. Harus, kalau dia merasa nggak laku jualan DMP, kembalikan ke saya ganti sesuai dengan apa yang dia beri kepada kami. Jadi kalau tadi masalah crazy segala macam, ya tadi yang saya ulang lagi pertanyaan tadi, bahwa saya masih merasa diri saya pencapaian yang sama, pencapaian saya hari ini dan pencapaian ya intinya saya tidak merasa perlu harus orang tahu sih apa yang saya capai, tapi saya ingin orang terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Saya ingin lebih banyak berusaha yang peduli. Berarti kita ini mau menampilkan bahwa kita peduli. Saya memang sengaja ingin lebih banyak orang peduli. Sukses yuk, harus sukses. Jadi pengusaha sukses bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat. Ya nggak usah buru-buru tadi, sekitar kita dulu, lingkungan kita dulu. Bagaimana caranya biar bisa bermanfaat. Dan kalau sudah kaya atau nggak kaya, ya harusnya kayak sini segala macam, harusnya kalau kita melihat siapa tadi ya, atau mungkin yang punya kurma atau ya pas yang diwakafkan ya saja sam-sam ya. Dan kalau kita lihat usaha misalnya Badul Tanjung, siapa lagi, Mark Zuckerberg ya, dari Cina ada Yongma ya harusnya malu lah kalau kita harus expose diekspos secara besar-besaran, perlihatkan apa yang dipunya, menengah ke bawah kebanyakan, tapi senang menonton itu. Padahal kondisinya sudah menyedihkan hari ini. Dan menurut saya itu mencederai pamer-pamer seperti itu. Dan tapi anehnya orang senang nonton gitu kan. Tapi ya sudahlah, kita harusnya nggak apa-apa sih kalau niatnya motivasi yang baik aja sih. Niatnya motivasi yang baik, kita berpikir positif aja. Cuma kalau di saya, insya Allah karena saya juga masih merasa belajar kok, masih merintis juga kok, masih merintis. Dan menurut saya pencapaian saya ya biasa-biasa aja. Ya tadi kalau kita melihat video yang usaha senior itu, wah nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau seperti sahabat-sahabat panutan kita yang masya Allah hartanya bahkan diwakafkan semua untuk perjuangan. Jadi PR kita untuk DRW sama dokter dengan tim ya, PR untuk terus mengenalkan
luas ya. Ya. Mungkin kita ya sebagian orang belum tahu. Nah, ini kesempatan kita melakukan ekspansi, perluasan, berbagai macam. Karena itu kita kan sebetulnya tidak menawarkan hasil, kita menawarkan opportunity. Kita menawarkan opportunity, kesempatan. Kesempatan kesempatan untuk sukses dan kesempatan untuk bisa membantu orang sembuh. Ya, karena benar-benar kita bisa kok membuat orang sembuh dengan pengalaman kita selama ini. Kasus dirawat seperti apa, baik seperti apa, ketika kita lanjut dengan baik dan benar juga. Jadi teman-teman tidak sekedar jualan, teman-teman bisa dapat saudara dari sini. Orang ketika sembuh senang, orang sudah nggak berpikir membeli, tapi ini saudara saya. Saya berterima kasih, kadang-kadang orang datang ke kita, bawa ke saya ya, bawa makanan, bahkan bawa habis panen ikan, bawa kalau saya praktek di Projo dulu, saya nggak pernah beli makanan kan. Di Jakarta aja ini, selalu saja ada. Di Jakarta aja kan, saya lihat sendiri di meja makanan sebanyak itu kan. Nah, kadang-kadang mau dikasih siapa nih, kebetulan banyak tamu, bawa gitu kan. Tanpa menyebutkan nama ya, di antara agen atau DC, penghasilan mereka berapa? Kalau yang paling besar, kalau ya ini mungkin benar-benar jadi motivasi ya, yuk bareng-bareng, kita sukses bareng, maju bareng, ya biar kita bisa berbagi. Kalau penghasilan sebenarnya ya kalau mau membeli secara serius ya, menghasilkan 3 juta per bulan sangat mudah di semua level ya, mau distributor, mau agen, mau member, mau reseller, menghasilkan profit bersih 1 juta, 3 juta itu mudah sekali. Karena tadi target kita sebenarnya 100.000 per hari. Target 100.000 per hari aja, berarti kan ya mungkin punya 4 pasien aja atau 2 pasien aja udah tercapai. Nah, kita tidak usah muluk-muluk. Jangan kita bicara seperti maaf ya, usaha yang merangkap, memperlihatkan itu orang dapat mobil, orang dapat rumah, orang dapat uang sekian ratus juta, tapi hanya segelintir orang. Nah, kita bicara 3 juta aja deh per harinya per bulan, tapi yang dapat 3 juta per bulan ini ribuan orang. Kita bicara seperti itu. Gitu ya. Jadi kebutuhan rumah tangga insya Allah 3 juta sudah bisa menopang ya. Daripada kita hanya bicara, oh ya udah yang ada yang raih mobil, ada yang raih rumah, tapi itu hanya segelintir orang dari pelaku usaha itu. Yang lainnya mah di bawah ngesot-ngesot, ibaratnya jadi keset, keluarin modal malah rugi. Harusnya merata. Saya pikirnya seperti itu, walaupun kenyataannya ya hasilnya ratusan juta, puluhan juta. Ada ya sampai ratusan? Ada. Jadi ada yang mungkin itu dong. Kadang-kadang kita ya kalau bantu orang untuk ya ada doa yang tersampaikan. Yang sukses kita hari ini kita mati solo tapi doa itu karena kalian ini sesungguhnya ditolong dengan doa-doa orang-orang yang jadi mungkin tadinya mungkin yang terus insya Allah sampai kemudian saya ingin mudah-mudahan kayak misalnya rekan-rekan di kantor ada istimewa masih punya longgar waktunya misalnya ya sama-sama kita prospek karena hasilnya saya tahu banget hasilnya ini sebenarnya kalau kita fokus ke bisnis jelas banget kita mau ke pengembangan ke kosmetik cawan sebenarnya untuk berapa bikin kosmetik dong? Bisa gaji biar menjadi daya tarik. Nah, yang bersama kita, insya Allah di kali itu untuk tanah suci bisa, karena kan kering gitu ya. Lebih bisa gitu ya. Ya, dan nanti bisa dipakai juga untuk gesos kita. Jadi sangat berhubungan sekali semua. Ngalir ya semuanya. Ya. Nah, saya pernah waktu itu ya dokter cerita ada cita-cita besar yang ingin dokter lakukan tentang masjid. Ya. Jadi kalau masjid ini yang nazar saya baru 1 di Purworejo itu nazar ini karena masih ada problem
satu peta dari owner yang belum ACC. Yang lainnya udah, yang 5.000 sekian meter udah. Tapi ada satu yang belum ACC. Pas di jalan masuknya, makanya belum terlaksana. Nah, itu dana aja, jadi harus terlaksana. Ya, saya ingin meniru seperti Hagia Sophia. Ya, kenapa saya ingin meniru? Karena saya ingin sesuatu yang ikonik di kota Purworejo, sehingga menjadi daya tarik orang untuk mengenal Purworejo. Hari ini mungkin tidak terlalu banyak orang yang kenal Purworejo ya, tapi saya ingin suatu saat berbagi nanti dengan cara saya supaya orang mengenal Purworejo. Oh, ada ya kota Purworejo, oh di sini ya Purworejo. Ya, salah satunya dari masjid yang kita buat sesuatu yang hebat. Wakaf mana masjid ya, siapa yang ngomongin masjid, aku pasti akan ngomongin masjid. Amin. Dan masjid itu insya Allah juga untuk tempat belajar hafalan Quran, insya Allah. Karena saya sendiri pernah bercita-cita umur 45, saya kalau bisa mau pensiun dan ya udah saya menghabiskan waktu di situ untuk belajar hafalan. Makanya saya senang betul kan. Jadi 40, kalau Nabi usia 40 dong. Usia 40, Nabi ini sudah meninggalkan. Iya. Ya, masuk ya masuk keluarga itu bertahan. Ya kan dia usia 40. Kan sekarang usia 40 ya saya. Boleh diberi usia kayak terbuka dan sehat aja kan kita kan nggak pernah tahu kan sampai kapan usia kita. Tapi saya punya cita-cita seperti itu dan insya Allah kita bisa berkarya walaupun harus di masjid. Dan kita memulai usaha ya hidup alhamdulillah juga berasal dari teman-teman yang di masjid. Ustaz juga sebagian usaha alhamdulillah. Karena itu tadi kadang-kadang bisnis ini orang banyak cuma sekedar menjalani bisnis ini. Bisnis ini pernah berpikir mengenai bisnis ini, pernah berpikir bagaimana bisnis ini menjadi hasil sesuatu yang bermanfaat. Kalau tadi masya Allah kalau ya ada cita-cita seperti itu. Saya pernah sampaikan juga ke Pak Hedi, partner pertama dan sekarang menjadi komisaris bahwa kita insya Allah ya diberi rezeki dan kemudahan cita-cita awal kita mudah-mudahan bisa mulai dengan membangun masjid insya Allah dan insya Allah bisa terlaksana mohon doanya teman-teman semua mudah-mudahan kita bisa segera action untuk pertama untuk masjid Hagia Sophia nya, terus yang ke-7 masjid-masjid lain yang mungkin di area-area yang masih terbatas ya akses orang untuk bisa beribadah. Jadi insya Allah cita-cita kita ada prinsip dong yang saya mau masalah baca prinsip ya fokus pada oh iya tujuan bahkan fokus pada apa yang kita jual, kita iklankan ya kita fokus pada menangani pasien lah kayak gitu kan. Jangan apa ya, karena hari ini persaingan kan sangat sengit. Nah, kita diuji lah berkali-kali ya kompetitor ya sebenarnya kompetitor sih enggak ya tapi yang di lapangan lah yang menjual atau mungkin yang profesinya sama dengan saya ada aja ya maaf ya kalau saya bisa bilang fitnah jadi hal-hal seperti itu hari ini sangat mudah sekali dengan sosial media kan orang bisa ngasih berita-berita yang tidak benar dan kami tapi selalu percaya bahwa jika kita insya Allah tidak menjual atau tidak menawarkan sesuatu yang merugikan orang lain bahkan bermanfaat orang lain mau dikasih uang